Selamat sore teman-teman semua pemirsa dari Salam Eksis, kanal YouTube Alumni Smandel JKT. Alhamdulillah hari ini, sore ini tepatnya, saya baru habis makan siang sama Mas Uden. Halo, Smandel 85. Oh, 85. Kita ngobrol-ngobrol Mas. Oke. Untungnya tempat lunchnya dekat sama kantor Mas Uden nih. Itulah salah satu tempat kita kan. Berdepos di sini. Jadi kalau ada kegiatan, bawa ada teman begitu gampang lah bawa tempat makannya gitu kan. Bisa santai-santai di sini. Bisa santai-santai. Iya, betul. Dan kebetulan memang pusatnya kan gitu. Iya. Kalau ada bakso lapangan tembak di mana-mana, ya inilah pusat. Iya, Seperti benar. ini tempat asal. Benar. Nah, teman-teman, alhamdulillahnya saya ketemu sama Mas Uden nih di bakso lapangan tembak, dan kita sekarang akan menuju ke kantornya Mas Uden di mana? Nah, mari kita lihat. Kantornya Mas Uden itu ada di mana, Mas? Ya, ini di sebelahnya. Persis di sebelahnya Jalan ya. Gerbang Pemuda ini, ya, pas di depan GBK. Oke. Ya, itu tepatnya di kantor Kemenpora ya, Mas ya. Oke. Sip. Teman-teman, kita sudah sampai di kantornya Mas Uden, yaitu di kantor Kemenpora yang letaknya di jalan apa, Mas? Jalan Gerbang Pemuda. Jalan Gerbang Pemuda ya. Luar biasa loh, kantor luas banget. Jadi namanya juga Kemenpora ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi pemuda dan olahraga di seluruh Indonesia itu semuanya itu yang ngurusin tuh di sini ya, Mas ya? Ya, betul. Terpusat di sini semua ya. Wah, luar biasa banget. Nah, ini kan banyak banget, Mas, fasilitas yang ada di sini ya. Gedung-gedungnya semuanya, bisa tolong jelasin nggak, Mas, ini apa aja? Ya, yang jelas memang ini kantor Kemenpora ya. Ya. Di mana Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga berkantor di sini. Oh, berkantor di sini. Ya, berkantor di sini. Oke. Dan kita tahu bahwa Menpora itu sesungguhnya membidangi dua hal, pemuda dan olahraga. Nah, itu yang harus kita pahami bersama ya. Ya. Nah, jadi Berarti semuanya terpusat di sini gitu ya, fasilitas-fasilitas ada di sini juga gitu ya. Dan apa aja sih yang dikerjakan sebenarnya di kementerian ini? ya, itu tadi saya sampaikan bidang besar daripada Menpora ini adalah pemuda dan olahraga. Nah, tentunya bagaimana kemudian Menpora dapat mewadahi kegiatan kedua hal tersebut. Ya. Sehingga di Menpora ini ada 4 kedeputian, ya, 2 deputi di bidang pemuda ya, dan 2 deputi di bidang olahraga. Olahraga semua olahraga. Ya, olahraga prestasi maupun olahraga yang lainnya. Ada olahraga rekreasi dan sebagainya. Oh, ada olahraga Olahraga rekreasi. masyarakat dan sebagainya. Itu maksudnya yang olahraga rekreasi itu apa contohnya, Mas? Ya, katakanlah misalnya kalau olahraga rekreasi itu kita bermain di tempat yang eksotis ya. Ya, oke. Tourism seperti itu ya. Oh, Seperti di oke. Bali kita surfing dan sebagainya. Iya, Itu masuk iya. rekreasi sebetulnya. Oh, Meskipun sekarang sudah masuk ke wilayah saya. Tuh teman-teman, jadi luar biasa ya, alumni Smandel angkatan 85 yang satu ini itu sebagai seorang staf ahli di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, jadi teman-teman kalau misal kita mau kontak-kontak dengan Kemenpora, nah ada Mas Uden di sini. Ya, betul. Ya kan? Ya. Sip. Di Smandel sendiri kan juga banyak nih, Mas. Ada bidang-bidang olahraga kayak gitu ya. Berarti sebenarnya semua bermuara ke sini juga dong ya? Ya, tentunya seperti itu ya. Meskipun konteksnya di Smandel itu kan masuk kriteria komunitas. Komunitas, benar. Komunitas. Nah, kita tinggal mau mengarah kemana gitu kan. Mana yang kita akan garap ya, tentunya dalam hal ini hanya sekedar komunitas saja, Fun saja. atau memang kita mau membina yang prestasi. Oh, Nah, oke. itu mungkin lebih kita lebih punya approach di situ ya. Iya. Kemudian kita bisa fasilitasi di situ gitu ya. Saya juga banyak melihat ada rekan-rekan yang Smandel mungkin angkatan berapa gitu, yang juga membina olahraga prestasi seperti ini. Nah, Iya, itu iya. sangat-sangat luar biasa, seperti itu bisa kita support nanti kalau memang kita bisa tidak lanjuti ke sana ke depannya lah. Nah tuh Mas Tote sebagai ketua IAS kan membawahi seluruh komunitas tuh ya kan. Nah kalau misalnya ternyata di komunitas kita ada yang berprestasi, bisa di-sharein tuh Mas Tote, iya nggak? Mantap ya.
Oke. Nah, jadi jangan lupa teman-teman untuk terus pantau kanal YouTube kita yaitu Alumni Smandel JKT, dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen. Ya, Oke. sip. Salam eksis Alumni Smandel Jakarta. Oke, Mas, kan kita udah sampai di kantornya Mas nih. Ya. Ngomong-ngomong Mas, waktu saya zaman kecil dulu, Ya, itu tuh saya diwajibkan untuk hafal nama-nama menteri. ya. Lah sekarang kalau saya disuruh ngapalin nama menteri nggak sanggup Mas. Iya. Ganti lagi. Sudah gitu nggak ya. zamannya ya. Nah, ya, aduh pusing lah gitu. Nah, artinya nih mau saya tanyakan adalah Pak Menteri yang sekarang atau Bu Menteri sih? Jangan-jangan Bu Menteri lagi. Siapa Mas? Ya. Pak Menteri kita, Oh, Pak Menteri Pak ya. Menpora ya, Aha. itu Pak Jainuddin Amali. Oh, oke. Ya, saat ini beliau menjabat sebagai Menpora Ya, dan belum pernah terresapel ya sampai saat ini. Alhamdulillah. Berarti kinerjanya bagus dong. Mudah-mudahan Kan gitu ya. Iya dong. Kalau nggak Ya, terresapel mudah-mudahan. berarti kan bagus Ya. kinerjanya. Insya Allah Sip. seperti itu. Nah, ngomong soal kinerja nih di Kemenpora, kan berarti tadi ada Kementerian olahraganya ya, ada olahraganya. Cabang olahraga di Indonesia kan banyak banget nih Mas, ya kan? Nah, apakah di Kemenpora ini ada cabang-cabang olahraga tertentu yang menjadi primadona gitu ya, yang jadi andalannya sehingga perlu support habis di situ gitu. Nah, gimana kebijakan dari Kemenpora Mas? Sesungguhnya di Kemenpora itu tidak ada Oh, nggak ada ya? pemilahan satu cabang olahraga kemudian menjadi sangat khusus. Anak Mas itu nggak ada ya? Anak Mas itu tidak ada. Hmm. Kita general semua cabang sebisa mungkin itu berprestasi. Ya. Dengan berbagai macam kriterianya ya kan. Tapi memang ada beberapa cabang itu yang punya potensi ya. Punya potensi misalnya penggemar yang banyak katakan Oke. seperti itu. Meskipun meskipun secara prestasi belum menonjol. Ya. Contohnya sepak bola lah katakan demikian. Nah, ini pun menjadi bahan perhatian daripada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebaliknya ada juga cabang ya yang terus-menerus berprestasi, ya kan? Nah, itu harus kita jaga, ya kan? Bahkan di levelnya tingkat dunia katakanlah seperti bulu tangkis ya. Ya, badminton tuh Nah, keren banget ya. ini juga harus di-maintain dengan sungguh-sungguh untuk itu oleh Kemenpora ya, melalui deputi pembinaan prestasinya untuk terus menjaga marwah juara itu. Nah, ya itulah benar. bagian penting daripada tugas di Kemenpora ini, khususnya deputi bidang olahraga. Iya, betul. Nah, kan tadi tuh Mas bilang bahwa ada olahraga yang memang antusiasme masyarakatnya begitu tinggi kan gitu ya gitu. Ya, kita udah pasti sama-sama tahu lah ya, sepak bola lah ya. Ini kayak di belakang kita nih aja masyarakat udah menggunakan fasilitas Kemenpora kan, boleh ya untuk bermain sepak bola. Nah, kalau menurut Mas Uden nih, apakah prestasi olahraga sepak bola kita itu sudah oke kah gitu ya, atau memang udahlah segini aja atau gimana Mas? Masih bisa ditingkatin kah atau gimana gitu Mas? Ya, tentunya kita bisa lihat sendiri kalau dari catatan prestasi memang belum memadai sesungguhnya. Bahkan di tingkat Asia Tenggara saja kita belum bisa menguasai begitu ya. Belum bisa mendominasi. Nah, betul. Untuk juara ya. Betul. Paling nggak kita runner up atau bahkan juara 3. Itu memang selalu big three oke lah ya. Big three oke. Tapi untuk menjadi juaranya itu sampai dengan saat ini aja kita masih kadang-kadang sulit ya. Contohnya SEA Games kemarin kita hanya dapat perunggu ya. Terus AFC kemarin juga kita belum juga juara ya kan. Nah, ini memang bagian juga yang kemudian harus menjadi pemikiran dari Menpora, meskipun memang sebagian besar cabur-cabur yang ada di Indonesia itu kan dikelola ya secara permanen oleh masing-masing federasi ya, masing-masing caburnya. Katakanlah kalau dalam hal ini di sepak bola ada PSSI. Nah, tentunya PSSI sebagai sebuah federasi organisasi dengan sistem pembinaan di dalamnya, ya manajemen di dalamnya. Nah, ini dituntut untuk bisa kemudian memajukan sepak bola dari aspek baik itu pembinaannya, ya kan. Kemudian bagaimana mengelola kompetisi yang ada di dalamnya, dan tentunya aspek-aspek manajemen yang ada di PSSI itu sendiri. Ya, benar. Meskipun memang banyak hal yang harus dipikirkan juga di samping itu. Gitu kira-kira. Oke. Nah, kan gini Mas.
soal-soal tentang bahwa harus berprestasi, regenerasi, Ya. kayak gitu itu dari milih calon atletnya, kan gitu ya? Ya. Gitu ya. Nah, Mas nih sebagai di sini sebagai manajer PSSI U19 ya Mas ya? U23 ya kemarin. U23. Nah, Oh, U23. Oke. Oh ya U23 ya kemarin ya. Ya. Nah, terus kemudian juga sebagai Pengprov, asisten Pengprov apa tadi yang Ketua Asprov DKI. Ketua Asprov DKI, Ya. betul. Nah, kan itu kan berarti tanggung jawab regenerasi juga nih, Ya. mencari bibit-bibit baru, Ya. ya nggak? Gitu. Saya ini sebagai orang awam, di Indonesia tuh ada 200 juta masyarakat Ya. gitu ya. Banyak loh. Kok ya susah banget sih milih 11 orang aja yang jagoan, yang keren untuk bisa Ya, main ya. bola ya. Itu gimana sih, Mas? Ya, sekali lagi memang aspek manajemen ya daripada PSSI khususnya Ya. ini memang harus terus-menerus dikembangkan ya. Kalau kemudian ditanyakan mencari 11 pemain dari 200 juta saja susah. Saya kira itu memang pertanyaan ini bukan hanya Mas Indra saja yang menyampaikan itu ya. Sudah mungkin ratusan dan ribuan orang bertanya seperti itu. Iya. Kuncinya dari aspek manajemen saya kira ya. Karena apa? Ketika kita memilih calon pemain itu memang harus betul-betul. Memang kita harus mengelola kompetisinya juga dengan baik, sesuai kelompok umur dan sebagainya, membangun fasilitasnya juga dengan baik. Dan kemudian setelah mereka naik ke level yang lebih tinggi menjadi pemain senior juga, klub-klub mereka harus berasal dari klub-klub yang baik. Jadi menyemai sebuah bibit unggul itu memang harus berada di tempat yang baik, Iya, di iya. tanah yang Betul, baik, yang betul. subur, ya sehingga dia akan menjadi besar. Oke, Seperti oke. itu. Ya baik, teman-teman jangan lupa ya tuh kan message-nya luar biasa kan ya teman-teman. Jadi agar tidak ketinggalan berita-berita tentang kita nih semua, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen dan share agar semuanya bisa paham informasinya dengan baik. Oke, nah gini Mas Fiden, tadi Mas Fiden bilang marwah pemimpin kayak gitu ya, gitu. Ya. Berarti kan yang namanya pemimpin kan mulai dari yang paling bawah dulu nih, ya kan? Pemimpin di bawahnya meregenerasi dengan baik, ke atasnya makin baik kan gitu kan ya? Betul. Gitu. Nah, cuman tadi itu jangan-jangan ini pemikiran saya lagi nih, Ya. jangan-jangan memang apa ya tubuhnya orang Indonesia secara struktur tulang atau apalah gitu itu nggak cocok kali ya untuk sepak bola atau gimana? Karena kan kalau untuk panjat tebing luar biasa Mas kita, ya nggak? Karena emang tubuh orang Indonesia mungil-mungil kan gitu ya, gitu, enteng-enteng dan wah ngebut banget kayak cicak gitu naiknya. Ya. Nah kalau menurut Mas gimana tuh? Saya agak berlawanan dengan filosofi itu, Oh, ya, gitu. karena saya anggap setiap etnis Hah? apapun juga tidak ada halangan bermain bola gitu ya. Tidak boleh dihalangi bermain bola dan sebenarnya justru dengan karakternya seperti apa itu dia harus menyesuaikan Oh, oke. cara bermainnya. Oh, Nah, ya. oke. Makanya kemudian That's the point, sebetulnya ya. Aha. di kita di Indonesia ini sudah ada Pilanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Artinya sebetulnya ini program bagus. Bagaimana kemudian memainkan bola yang cocok dengan karakter yang tadi disebutkan Mas Indra itu. Dengan posturnya Dengan kita. posturnya seperti apa sih memainkannya? Jangan kita meniru gaya bermain orang yang Posturnya karakter besar-besar, besar, tinggi gitu. besar. Oh, Kan nggak cocok, Iya, gitu iya, ya. benar. Jadi gitu Sehingga ya. oleh Oke. karena itu memang itu harus disesuaikan. Nah ini oleh pelatih ya kan, kemudian oleh ketua federasi ini harus memahami ini sehingga itu menjadi program. Sehingga kemudian ke bawah sama-sama, mari kita sama-sama gelorakan, Aha. ya sosialisasikan gaya bermain kita yang seperti itu. Oke. Ya yang jangan menghindari misalnya bermain long passing ya jauh. Yang biasa dipakai oleh orang-orang yang badannya lebih besar dari kita, gaya Eropa seperti itu. Betul. Nah mungkin kita lebih main yang pendek merapat dan sebagainya. Misalnya contohnya seperti itu lah. Oh, iya. Jadi baik. bermain itu memang harus sesuaikan tadi, ya, menyesuaikan dengan karakter. Ya makanya kita punya filosofi sesungguhnya, tapi kita akui memang filosofi sepak bola kita itu Iya. belum sampai ke seluruh ya masyarakat Indonesia pada umumnya. Terbukti dengan beberapa pemain juga banyak yang belum paham soal ini. Oke. Oh, jadi artinya dengan postur tubuh apapun kita sebenarnya tetap bisa berprestasi ya Mas ya.
asal memang cara bermainnya disesuaikan Ya. dengan postur Ya. tubuhnya kita. Oh, keren banget. Oke Mas. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya, tetap ikutin kanal YouTube kita Alumnis Mandal JKT dengan cara apa? Subscribe, like, share, dan komen. Ya, oke. Baik. Nah, Mas, kita udah bicara banyak nih tentang olahraga, bicara banyak tentang Kemenpora gitu ya. Nah, tapi kan Mas juga seorang pribadi gitu ya, yang dulu kita sama-sama kenal di sekolah kita yang sama, bersekolah yang sama gitu. Ada cerita nggak Mas waktu dulu kita sama-sama sekolah di SMA Negeri 8 Jakarta? Ya. Apa yang masih inget nih? Ada itu di SMA 8 tuh yang indah-indah saja kayaknya. Oh, indah-indah semua ya. Ya. Jadi kalau kita ada lihat film di zaman kita itu kan Gita Cinta dari SMA. Oh iya benar. Itu sangat menginspirasi gitu ya. Ketahuan deh angkatannya. Angkatannya ketahuan deh. Nah, itu kenangan di situ ya. Iya. Ya kita nggak usah nggak usah pungkiri ya. Memang masa di SMA itu masa yang paling indah lah. Benar. Ya kan. Kita seolah-olah memang tidak memikirkan hal-hal Mau yang ngapain lain. aja boleh. Mau gitu ya. ngapain aja boleh gitu kan. Semua indah gitu ya. Jadi memang itu masa yang tidak bisa semua pasti melewati masa-masa Benar. seperti itu. Sesuatu yang indah lah. Gitu ya. Ya. Waktu sekolah dulu pelajaran apa yang paling susah? Atau paling disenengin? Susah dan disenengin. Ah. Ya jujur aja, memang kalau kita di SMA 8, saya mengalami pelajaran yang susah itu di fisika justru. Oh, fisika. Gurunya siapa tuh? Masih inget nggak? Pak Nasrun ya. Oh, Pak Nasrun. Oke. Itu susah ya. Ya, saya anggap memang beliau tapi bagus, artinya beliau tegas, strike gitu ya, dan tanpa kompromi. Iya. Kadang-kadang kita suka ya kadang-kadang kalau ini ya beliau kan orangnya memang tegas ya, sehingga kadang-kadang ketika kita tidak satu aja PR atau apapun kita tidak lakukan, tidak kerjakan atau salah, udah kenapa sih? Seperti itulah kira-kira ya. Apa dinamika di SMA 8. Nah, Mas kan gini, Mas kan dunianya ini olahraganya nih sepak bola melulu kan gitu ya. Oke. Nah, apakah ada olahraga lain yang Mas senengin selain sepak bola? Ya, sesungguhnya kita tahu ya kalau memang bagaimana kita besar itu di situ biasanya ada dekat fasilitas olahraga. Seperti saya contohnya, kami tinggal di sebuah tangsi gitu ya, sebuah asrama di Kelapa II, di mana kebetulan ada fasilitas sepak bola dan tenis. Jadi kebetulan memang saya ikut juga maksudnya membidang hobi dengan tenis ya. Dan kebetulan tenis ini memang olahraga kedua lah buat saya pada saat itu. Tapi setelah makin ke sini ya mungkin sudah mulai berkurang juga ya. Oke. Tenisnya begitu. Terus kalau olahraga santainya seneng kan, kebetulan saya kan ketua komunitas sepeda nih, ya kan. Nah, Mas sendiri seneng nggak bersepeda? Ya, semenjak kita sudah agak ya biasalah, sudah mungkin umur juga, terus kemudian kita pernah cedera juga karena bermain bola ya. Tentunya saya harus berpikir olahraga apa nih yang bisa kemudian kita terjuni lagi selain yang ada saat ini. Dan saya pikir adalah sepeda, karena pertama bagus buat kaki ya, karena tumpuan tidak lagi di kedua kaki. Betul. Dan untuk perbaikan sangat bagus ya. Oh, malah untuk perbaikan artinya untuk recovery dari cedera itu sangat bagus. Sehingga memang kemudian saya pelan-pelan lah bermain sepeda. Mas, kan begitu selesai sekolah, kalau saya kan ke bangku kuliah gitu ya, ambil S1, ambil S2 kan gitu. Kalau Mas perjalanannya kemana nih? Selesai dari Mandal dulu. Ya memang kita sudah terinspirasi gitu ya. Kebetulan karena orang tua juga adalah polisi dan kemudian dari satuan brigade mobil ya. Kira-kira ya pengen seperti bapak lah gitu. Kira-kira meneruskan perjuangan beliau. Legacy gitu, beliau ya. Akhirnya kita berusaha ke situ aja. Jadi setiap ada persiapan ke arah itu aja waktu itu. Seperti itu ya. Waktu itu kita tidak pernah mikir apakah kita ingin angkatan darat, angkatan laut dan sebagainya. Pokoknya akabri zaman itu kan. Iya benar. Dan memang kita tidak seringkali tidak sesuai pilihan kita. Dan kebetulan memang saya jatuh ke
kepolisian. Kepolisian. Ya. Oke. Saat ini berarti Mas sebagai apa di Brimob gitu analisa apalah? Ya. Apa ya? Analis kebijakan ya. Analis bidang kebijakan. Kebetulan saya memang masih sebagai Pati Korbrimob. Oke. Ya, analis kebijakan di Korbrimob, penugasan pada Kemenpora. Nah, jadi Brimobnya tetap, tapi satu sisi kami membantu Menpora dalam hal ini sebagai tenaga ahli. Berarti masih tetap aktif di kepolisian. Masih tetap. Tapi memang diperbantukan di Kemenpora. Iya. Jadi memang sih di kementerian-kementerian gitu ya kita perlu juga kali ya untuk yang tegas orangnya kan gitu ya. Kan kalau di angkatan kan ya udahlah. Semua orang udah tahu lah tegasnya kayak apa. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong saya itu apa yang sudah Mas lakukan nih? Ya, tentunya Di Kemenpora. kita berperan banyak di Kemenpora ini, terutama terkait tata tertib pengelolaan aspek-aspek manajemen di Kemenpora ya. Ya. Kemudian ketertiban aspek-aspek keuangan misalnya ya. Oh, penting tuh. Ya, termasuk penertiban disiplin personil di Kemenpora. Iya. Nah, jujur memang perubahan setelah kami masuk itu diakui oleh Pak Menteri, terjadi perubahan signifikan terkait disiplin. Kedisiplinan ya. Daripada karyawan ya kan di Kemenpora ini. Beliau sangat berterima kasih. Terus kemudian jangan lupa bahwa 2 kali Menpora saat ini meraih WTP ya dalam aspek pemeriksaan di PPK. Yang mana dulu itu tidak pernah gitu ya. Kita tahu bagaimana situasi saat itu. itu. Jadi 2 tahun berturut ini WTP nih. WTP Menpora. Keren. Jadi ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iya. Pencapaian luar biasa itu. Ini merupakan bukti dari prestasi di Kemenpora ini juga. Iya. Ya kan artinya Kemenpora sudah GCG. Ya, betul. Iya kan? Betul ya. Oke, keren banget. Nah, Mas, kita lanjutin nih ngobrol-ngobrol kita nih. Kan tadi Mas bilang udah mulai mencoba olahraga bersepeda. Jadi nanti ikut komunitas sadel ya? Iya. Sepeda alumni Semandel. Mudah. Asik. Ya. Kita rencanakan akan mengadakan sadel loop. Namanya sadel loop. Itu dalam rangka ulang tahun sadel di bulan September nanti. Oke. Nah, jadi jangan lupa nanti untuk ikut serta ya Mas. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Sip, ikut serta dan tolong dukung juga nih. Ya. Gitu ya. Karena rencananya kita akan mengadakan berkeliling sepeda di Jakarta unsupported 88 km. Ya. Gitu. Mas bisa dong. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa ikut. Asik, ikut ya? Asik. Oke. Nah, kita juga sering ngadain jalan-jalan kemana lah gitu ya. Tapi jangan salah kok, tenang aja. Sadel itu olahraga yang fun gitu. Jadi nggak berat banget buat teman-teman yang baru masuk, mulai bersepeda itu juga bisa. Nah, jadi kita nggak usah khawatir bahwa aduh capek apa enggak. Tenang gitu. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih, kan ada beberapa komunitas olahraga selain sadel nih, selain bersepeda di IAS ya. Ada komunitas tenis tadi, komunitas basket, ada badminton dan lain-lain, banyak banget deh gitu ya. Nah, kalau menurut Mas pembinaannya bagaimana dan apakah baiknya tetap sebagai olahraga fun saja, olahraga komunitas saja, atau kita tingkatin ke prestasi, Mas? Ya, jadi perlu dipahami dulu ya, sesungguhnya bahwa komunitas ini bagus. Komunitas itu kan untuk diri kita, sesuai dengan karakter yang kita suka ya, olahraganya apa gitu. Dan tentunya karena komunitas tentunya ya hanya sifatnya fun tadi. Itu nggak perlu jadi harus ada pembedaan dengan yang sifatnya prestasi, karena prestasi itu butuh effort yang tinggi ya, di samping tentu biaya dan sebagainya. Jadi untuk arah situ yaitu kita mungkin lebih kepada ini pribadi saja ya, keinginan pribadi misalnya seperti itu. Silakan kalau ingin membina yang prestasi, tapi jangan dihilangkan juga yang komunitas, karena dari komunitas inilah kemudian akan ada keinginan ke situ. Gitu, mudah-mudahan tentunya harus membina yang lebih mudah seperti itu ya. Terus kemudian talent scoutingnya diciptakan seperti apa dan sebagainya ya. Butuh effort lah, effort. Jadi memang nggak bisa disatukan seperti itu. Gitu. Jadi komunitas tetap komunitas, kita jaga sebagai sebuah alat untuk kita bersilaturahmi,
ya, Itu yang terus penting. berjaga kebugaran kita juga, ya kan. Benar. Nah, kemudian ya untuk menciptakan prestasi mungkin kita bisa buat yang tertentu di tempat yang lain gitu. Ya, Oh, seperti oke, itu. sip. Jadi, nah, Mas, sebagai akhir nih, gitu ya, kata penutup. Nah, kira-kira Mas mau menyampaikan apa nih ke pemirsa dari kanal YouTube Ya. kita, Alumni Ismail JKT? Apa closing remarks-nya? Ya, karena saya dari Menpora, saya tentunya ingin mengajak semua alumni Smandel untuk terus kita menjaga kesehatan, kebugaran, terutama melalui olahraga. Sip. Karena dengan olahraga, badan kita jadi sehat, teman kita banyak, Teman kita ya banyak. kan? Kompak, Dan ya. terus kita juga bisa bersilaturahmi dengan berbagai angkatan, ya. Tentunya jangan lupa dengan berolahraga ini kita bisa jajan di mana saja. Karena istilah gocapan itu sebetulnya apa? Ya, goes cari sarapan. Iya. Saya kira ini menjadi hal yang penting buat olahraga yang dijaga terus sama kita sebagai sebuah komunitas. Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya, Mas. makasih ya. Oke, terima kasih Den. Ya, Masya beres. Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Gocapan kita. Ini